180 setengah kebangkitan Xiao Wu. Xiao Wu bersenandung dalam pelukannya dengan sedikit rasa sakit, membangunkan Tang San yang benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Tidak sampai sekarang dia menyadari bahwa dia telah memeluk terlalu keras, jadi dia segera melepaskan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Xiao Wu. Dia tidak bisa cukup melihat wajah lembut itu, bahkan jika dia mencari seumur hidup. Tidak ada panggilan yang diharapkan, apa yang dilihat Tang San, hanyalah mata kosong di wajahnya yang cantik dengan sedikit keterikatan. Meskipun dia tidak mengenakan seutas pakaian, dia tampak tidak terganggu seperti awan pucat atau angin sepoi-sepoi di langit. Xiao Wu, maaf, aku terlalu bersemangat, apakah aku menyakitimu? Tang San meminta maaf dengan lembut. Xiao Wu masih menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menyandarkan kepalanya di dadanya. Xiao Wu, ada apa denganmu? Kegembiraannya dengan cepat memudar ketika melihat mata kosong Xiao Wu, dan riak dingin yang membeku perlahan-lahan muncul di benaknya. Xiao Wu terus melakukannya tanpa menjawabnya, hanya meringkuk di dekatnya, tanpa suara. Sekarang setelah terbangun dari kegembiraan, Tang San melihat ke tempat tidur, kelinci telah menghilang, hanya ada Xiao Wu di tempat tidur kecuali dia. Ya, dia pasti Xiao Wu. Tang San mencium aroma elegan yang dihasilkan Xiao Wu, yang persis sama dengan kelinci, lalu otaknya bekerja dengan cepat dan memahami situasi di depan matanya. Tampaknya Xiao Wu yang meringkuk padanya telah benar-benar bangkit. Apalagi Tang San tahu, kemungkinan besar Xiao Wu sudah menjadi manusia sejati. Baik ginseng naga merah kerinduan dan darah kristal adalah bahan suci dan suci, yang dapat dianggap merampas kekuatan kreatif langit dan bumi. Dengan efeknya, Xiao Wu telah kembali ke penampilan manusia, tubuhnya bahkan dikatalisasi untuk menjadi dewasa secara langsung. Artinya, Xiao Wu adalah wanita manusia yang substansial sekarang. Namun, Xiao Wu tidak benar-benar dibangkitkan, hanya sebagian. Dia tidak benar-benar memiliki jiwanya sendiri, keberadaannya sepenuhnya diberikan oleh dua herbal yang saleh. Dia hanya memiliki naluri kelinci. Bahkan jika tubuhnya berubah, pikirannya tidak berbeda dari kelinci seperti sebelumnya. Jika dia tidak bisa mencapai kondisi yang diberikan oleh Sky Blue Bull Python Daming, dia takut Xiao Wu juga tidak akan bangkit sepenuhnya. Meskipun dia tampak hidup di hadapannya sekarang, dia hanya dibangkitkan setengahnya. Yang dibutuhkan Xiao Wu adalah kembalinya cincin roh dan tulang roh, dengan kekuatan roh 9 cincin, untuk membantu jiwanya kembali ke tubuh. Dia tidak tahu apakah Raja Ginseng kelas 10.000 tahun 9 masih diperlukan, karena ginseng naga darah kristal mungkin memainkan peran yang akan dimainkan olehnya, sehingga membuat Xiao Wu menjelma sebagai manusia. Sejauh menyangkut efek medis, kecuali jika itu adalah Raja Ginseng kelas 9-10.000 tahun, itu benar-benar tidak akan lebih baik daripada ginseng naga darah kristal. Aku mengerti kamu tidak benar-benar bangkit, tetapi baru saja memulihkan tubuh. Namun, Xiao Wu, itu tidak masalah. Ini sudah awal yang baik, setidaknya aku bisa melihatmu dalam bentuk manusia mulai sekarang. Aku akan berkultivasi lebih keras, untuk berusaha membantu jiwamu kembali lebih awal. Oke, tentu saja Xiao Wu tidak bisa membalasnya, dan Tang San juga tidak berani melihat tubuhnya karena dia takut melanggar kekasihnya yang sempurna di pikirannya. Dia bersumpah dalam-dalam bahwa sebelum jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya, dia tidak akan melakukan hal yang terlalu intim padanya. Dia mencintainya, mencintai semuanya, dan bukan hanya tubuhnya. Dengan cepat mengeluarkan pakaian dari jembatan 24 cahaya bulan, dia mendukung Xiao Wu dan mendandaninya, dan mengencangkan ikat pinggang jika terkena. Tentu saja Tang San tidak memiliki pakaian dalam untuk anak perempuan, jadi hanya ini yang bisa dia lakukan. Pakaian Tang San pada Xiao Wu tampak sedikit longgar, tapi itu membuat wajahnya lebih lembut dan manis. Ayo, ikuti aku, oke. Bergandengan tangan, Tang San berdiri. Mungkin karena ini, dia melangkah keluar bersamanya, tidak melawan meskipun dia hanya memiliki naluri. Langkahnya tidak terlalu cepat, tapi sangat alami. Bagaimanapun, dia pernah menjadi manusia, naluri tubuh manusia masih ada, bahkan jika dia telah kehilangan kekuatan roh, cincin roh, dan kemampuannya. Ketika penjaga klan pertahanan di luar ruangan melihat Xiao Wu di tangan Tang San, mereka semua tercengang. Tidak hanya Xiao Wu yang cantik, tetapi juga memberi mereka perasaan kemurnian yang belum pernah mereka lihat, polos seolah-olah dia belum pernah menyentuh dunia biasa.
Tang San tidak pernah peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya, hanya memegang tangannya selamanya, baginya, adalah kebahagiaan terbesar. Ruang makan. Bai He sedang duduk di samping Yang Wudi, membicarakan sesuatu. Apa? Katakan lagi, seperti apa? Yang Wudi memelototi Bai He dengan mata dan wajah yang tercengang. Dalam hal pengobatan, klan pelanggar benar-benar memiliki metode orisinal dan efektif. Baru pagi ini hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak, tapi sekarang, meskipun ada bekas luka di wajahnya, itu jauh lebih baik. Kecuali Tang San, semua orang ada di sana. Bai He masih memutuskan untuk membujuk Yang Wudi. Hubungan mereka lebih baik daripada yang lain, dan dia tidak sepenuhnya percaya diri dengan bujukan Tang San, jadi untuk tujuan membuka jalan bagi cucunya, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Wajah terkejut Yang Wudi saat ini benar karena deskripsi penampilan ginseng naga darah kristal oleh Bai He. Ketika Bai He menggambarkannya sekali lagi, mata redup Yang Wudi tiba-tiba menyala. Yah, kamu burung putih tua yang baik. Kamu memiliki hal yang sangat baik tetapi sebenarnya tidak menunjukkannya padaku sebelumnya. Baiklah, aku mengerti. Jangan katakan apa-apa, kalau tidak, beri aku itu dan aku akan bergabung dengan Sekte Tang bersamamu. Ah, Bai He tidak menyangka Yang Wudi akan benar-benar setuju dengan sangat bahagia. Dia tidak tahu terlalu banyak tentang nilai ginseng naga darah kristal, dan hanya tahu bahwa itu sangat berharga. Tapi bagaimana mungkin Yang Wudi yang telah belajar kedokteran sepanjang hidupnya tidak tahu? Dengan ginseng naga darah kristal, dia bisa membuat tanaman obat suci surgawi. Bagi Yang Wudi yang sangat tergila-gila dengan obat-obatan, tidak ada yang lebih menarik dari ini. Selain itu, Tang San mengalahkannya hari ini, dan juga banyak mengaduknya. Selain 3 klan lain dari 4 klan atribut murni telah memilih Sekte Tang, dia mungkin juga pergi seperti keledai menuruni lereng dan bergabung. Melihat Yang Wudi menggosok tangannya dengan gembira, Bai He akhirnya menghela nafas lega, dan tersenyum. 4 klan atribut murni bisa berkumpul lagi, dan dia juga tidak menyinggung orang tuanya. Bahkan dengan harga ramuan yang berharga itu, baginya, itu sangat berharga. Tepat pada saat itu, Tang San tiba bersama Xiao Wu. Tang San pergi ke depan, dan Xiao Wu ada di belakangnya, dipimpin oleh tangannya. Selain 4 patriark, orang-orang yang hadir adalah Ma Hongjun, Tai Long, Niu Ben dan Bai Chengxiang. Ketika melihat Tang San datang dengan seorang gadis di belakangnya, mereka berdua yang bereaksi lebih dulu adalah Ma Hongjun dan Tai Long. Xiao Wu. Mereka berseru secara bersamaan dan berdiri dengan tiba-tiba. Karena gerakan mereka yang tiba-tiba, kursi mereka dirobohkan di belakang mereka. Mengenakan jubah panjang Tang San, rambut hitamnya yang indah tergantung di bahu dan tubuhnya. Jika tidak digulung dengan tangan lain, itu akan mencapai tanah. Meskipun dia tidak semudah ketika mereka berpisah 5 tahun lalu, penampilannya secara keseluruhan tidak banyak berubah. Ma Hongjun dan Tai Long segera mengenalinya. Semua laki-laki lain di sana, termasuk 4 kepala keluarga yang berusia di atas 80 tahun, mau tak mau menatap sejenak. Bai He menganggap bahwa penampilan cucunya Bai Chengxiang sudah tak tertandingi di dunia, tetapi ketika dia melihat Xiao Wu, dia menemukan penampilan Bai Chengxiang telah dikalahkan oleh Xiao Wu, baik dalam penampilan atau temperamen. Bai Chengxiang sendiri tercengang, dengan ekspresi terkejut. Selama 2 hari terakhir, Tang San telah menunjukkan kekuatannya yang saleh, mengalahkan Bai He dan Yang Wudi satu demi satu, yang sangat membuatnya terkesan. Gadis mana yang tidak ingin dicintai? Terutama Tang San sangat tampan dan sopan. Tanpa disadari, kesan yang baik dari Tang San telah muncul di hatinya. Tetapi ketika sekarang Tang San datang dengan seorang gadis yang secantik itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan campur aduk. Wanita itu sensitif. Sekilas, Bai Chengxiang mengenali bahwa pakaian di tubuh Xiao Wu adalah milik Tang San, jadi hubungan mereka pasti sangat intim. Dengan tangan Xiao Wu, Tang San membiarkannya duduk terlebih dahulu dan kemudian duduk di sampingnya. Mengangguk kepalanya, aku minta maaf membuatmu menunggu. Niu Gao memandang Xiao Wu, mau tidak mau bertanya, Tang San, dia. Tang San memaksakan senyum tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kedua tangan Xiao Wu ada di tangannya, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan bersandar ke bahu Tang San, yang tindakannya sangat alami sehingga semua orang bisa melihat keterikatan padanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi, senior, dia adalah Xiao Wu, kekasihku.
Dia kehilangan kesadarannya karena dia menyelamatkanku sebelumnya, dan dia tidak bisa menyapa senior, mohon permisi. Titan menarik pakaian Niu Gao, mengisyaratkan dia untuk tidak meminta terlalu banyak. Bai He juga penasaran, tapi dia tidak tahu lebih banyak tentang Tang San, jadi dia diam. Tapi Yang Wudi mengerutkan kening, kehilangan kesadarannya. Karena cedera otak, ketakutan atau racun. Melihat Xiao Wu, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar. Itu karena wajah Xiao Wu sebelumnya ditutupi oleh rambutnya, dan dia mengenakan pakaian Tang San, yang terlihat sangat berbeda dari Xiao Wu yang menyerangnya. Terutama Xiao Wu yang luar biasa dalam kecepatan, secepat hantu, akibatnya semua orang di sana tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang sama dengan orang yang hampir membunuh Yang Wudi dari 6 cincin roh Tang San. Tetapi bagi Yang Wudi sendiri, dia punya perasaan, jadi dia merasa takut melihat Xiao Wu. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak juga. Yang Wudi menatap, berkata dalam-dalam, tidak juga. Anda pikir saya bodoh. Wajahnya merah, dahinya ringan, jelas darah dan ki-nya kuat, vitalitasnya begitu kuat sehingga tidak bisa lebih kuat. Jika tidak terluka oleh benturan otak, atau mungkin efek sisa racun, maka itu karena menderita ketakutan. Selain 3 penyebab ini, saya tidak bisa memikirkan yang lain. Tang San berkata dengan tenang, Senior Yang Wudi, saya kira Anda belum melupakan taruhan kami. Mari kita penuhi perjanjiannya, oke. Wajah Tang Wudi berubah dingin, tentu saja, saya menghormati kata-kata saya, beritahu saya permintaan Anda. Tang San tersenyum sedikit, berkata, sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana, hanya berharap senior akan menerima hadiah dari saya. Yang Wudi terkejut, mengingat kata-kata Bai He sebelumnya, wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, menatap Bai He dan akhirnya berkata kepada Tang San, baik, beri aku. Sekarang, Bai He sudah penuh dengan senyuman, dan baik Titan maupun Niu Gao yang telah mendengar pembicaraan mereka sebelumnya juga tersenyum. Sudah waktunya untuk kesimpulan setelah debu mereda. Bagi mereka, Tang San mengajukan permintaan seperti itu jelas merupakan pilihan yang sangat bagus. Tang San memasukkan tangannya ke dalam dompet 100 harta karun, ketika menarik tangannya keluar, dia memegang bunga besar dengan batangnya. Tiba-tiba, aroma lembut terpancar, aroma menembus jauh ke dalam hati dan meresapi setiap sudut ruang makan. Bahkan Xiao Wu yang duduk di samping Tang San tidak bisa menahan pandangannya pada bunga dengan matanya yang kosong tapi jernih. Itu adalah bunga merah muda pucat tanpa daun. Panjang batangnya 3 ci dan diameternya 2 ci. Setiap kelopaknya tampak berkilauan dan tembus pandang seperti kristal. Bai He, yang awalnya mengira masalah sudah selesai, ketika melihat Tang San tidak mengeluarkan Crystal Blood Dragon ginsengnya tetapi mengeluarkan bunga besar, tiba-tiba menjadi pucat, San kecil, di mana ginseng yang kuberikan padamu? Petik 2. Tang San memaksakan senyum dan berkata, kakek, bukan karena aku dendam untuk mengeluarkannya, hanya saja sudah dimakan oleh Xiao Wu. Apa? Melihat Tang San dengan mata tercengang, wajahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Dia tahu kepribadian Yang Wudi terlalu baik. Jika dia tidak bisa menepati janjinya, tidak mungkin bagi Yang untuk berkompromi, terutama ketika dia sudah memiliki prasangka terhadap Tang San karena latar belakangnya dari Clear Sky Sect. Situasi yang dibangun dengan usaha keras tiba-tiba hancur. Bahkan wajah Titan dan Niu Gao pun pucat. Jika Yang Wudi tidak bisa bergabung dengan Sekte Tang, maka Bai He dan klan kecepatannya juga tidak akan bergabung. Itu akan menjadi kerugian besar. Namun, yang mengejutkan mereka, Yang Wudi terus menatap bunga di tangan Tang San, berdiri dengan malas dan berjalan ke Tang San dengan langkah besar. Kau benar-benar memberikannya padaku. Suara Yang Wudi agak gemetar karena kegembiraan dan kegembiraan. Tang San berkata dengan tulus, hal-hal spiritual memilih pemiliknya. Mengikuti Anda, itu dapat memainkan peran yang lebih penting. Junior telah belajar kedokteran sedikit, saya harap saya akan belajar lebih banyak dari instruksi senior. Yang Wudi mengambil bunga besar itu dengan hati-hati, dan berkata tanpa ragu-ragu, bagus, orang tua ini akan mengikutimu di masa depan. Ah, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dari awal? Jika kamu mengambilnya lebih awal, aku tidak akan telah membuat lelucon tentang diriku sendiri dalam pertempuran denganmu. Hanya, katakan dulu, Sekte Tangmu tidak diizinkan untuk membatasiku. Tang San tersenyum, tidak masalah. Junior mengundang senior dan klan pelanggar untuk bergabung dengan Sekte Tang hanya untuk membandingkan catatan dalam pengobatan.
Yang Wudi meletakkan hidungnya di atas bunga besar dan mengendusnya dengan sekuat tenaga, menari dengan gembira seperti orang gila. Haha, hahaha, saya sudah mencarinya seumur hidup, saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkannya, lewat sini. Harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, bersamamu, apakah ada racun yang tidak berani kubuat? Juga tidak akan ada tragedi. Haha, bagus sekali. Bai He terdiam, mau tak mau bertanya, jangan bilang benda ini lebih berharga dari ginsengku. Yang Wudi tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya tidak terlalu kaku, mereka tidak boleh dibandingkan dengan mudah. Dari segi nilai, mungkin ginseng naga darah kristal Anda lebih berharga. Namun, bagi saya, harta abadi kecantikan sutra aromatik lebih berharga, vital. Dengan itu, saya tidak perlu takut obat atau racun apapun saat mempelajarinya. Dengan itu, saya dapat mencoba banyak materi yang sebelumnya tidak berani saya coba. Selain itu, aromanya juga dapat menyebabkan banyak efek material untuk bermutasi dan meningkatkan efeknya. Bagi kami Brea King Clan, benda ini adalah harta yang tak ternilai, bahkan hidupku tidak akan iri. Titan tersenyum, jadi maksudnya, kamu setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang. Yang Wudi memandangi harta karun kecantikan sutra aromatik di tangannya seolah-olah mabuk. Setuju, setuju. Dari mana Anda mendapatkan omong kosong sebanyak itu? Besok pagi, saya akan kembali dan membawa anggota klan saya untuk memakan makanan Anda. Haha, harta karun kecantikan sutra aromatik yang abadi. Niu Gao menggerutu, yah, kambing tua tergila-gila pada bunga. Tang San, kamu benar-benar sesuatu. Titan tersenyum, masih memanggilnya Tang San. Kami adalah anggota Tang Sekte sekarang. Tang San segera berkata, setiap senior adalah penatua saya, dan juga penatua di Sekte Tang di masa depan. Jadi sudah waktunya berhenti memanggil Ma Tang San. Tetua dan teman-teman yang lebih tua memanggil saya San Kecil, jadi senior tolong panggil saya San Kecil. Petik 2. Kata-kata Tang San segera memenangkan kesan baik dari 4 patriark. Mereka semua berusia di atas 80 tahun, terutama bahwa Bai He adalah kakek dari Tang San. Memanggil seorang pemuda berusia 20 tahun sebagai master sekte akan agak aneh. Niu Gao tersenyum, baiklah, sudah beres. Besok pagi, kita berangkat bersama. Orangutan tua, aku akan langsung membawa klanku bersamamu. Kambing tua dan burung putih tua, kamu kembali dan bersiap-siap, lalu bawa klanmu dengan cepat. Kali ini, kita 4 klan atribut murni akan berkumpul lagi. Mari kita lihat siapa yang berani menggertak kita. Baiklah, Anda minum dan saya akan meminta anak-anak untuk mulai berkemas. Berangkat lebih awal, biarkan bajingan tua Huyan Zhen menemukan kita jika dia ingin balas dendam. Tidak hanya untuk Tang San, tetapi juga untuk Sekte Tang, ini adalah hari yang berarti. Xiao Wu setengah bangkit, tidak lagi dalam bentuk kelinci. 4 klan atribut tunggal bergabung dengan Sekte Tang juga. Semuanya berjalan sesuai rencana mulai hari ini. Namun, masalah berikutnya datang juga. Bukan karena 4 klan atribut murni membuat masalah bagi Tang San tetapi karena Xiao Wu dalam penampilan manusia. Setelah makan malam, ketika Tang San kembali ke kamarnya dengan Xiao Wu untuk beristirahat, Xiao Wu akan memegang tangannya dan pergi tidur dengan bebas. Kemudian menanggalkan pakaiannya dalam 1 menit, memperlihatkan tubuhnya yang bersalju dan tanpa cacat. Dia akan tetap dekat dengannya dan berbaring dan, di bawah tatapan tak bernyawa Tang San, menutup matanya untuk tidur. Meskipun dia sudah dalam wujud manusia sekarang, kebiasaan tidurnya sepertinya tidak berkurang. Karena itu, Tang San sangat bersenang-senang. Ketika Xiao Wu dibangkitkan, pikirannya dipenuhi dengan cinta dan kegembiraan, jadi dia secara alami mengabaikan detail ini. Tetapi pada saat itu, Xiao Wu benar-benar telanjang, tanpa pakaian di depan matanya, sebagai pria sejati, bagaimana dia bisa tetap kebal terhadap ini? Meskipun Huliena tidak berpakaian sebelumnya, dia masih mengenakan sesuatu. Tapi sekarang Xiao Wu ditampilkan di depan matanya tanpa kerudung. Lebih penting lagi, cintanya ada pada Xiao Wu. Stimulasi ini, sama sekali tidak bisa digambarkan secara verbal. Dia menyeret selimut dengan cepat dan menutupi tubuh Xiao Wu. Meskipun dia menghindari dan tidak ingin menyentuh tubuhnya, Xiao Wu bergerak lebih dekat dengannya sendiri dan tidak akan berhenti sebelum menyentuh tubuhnya. Akhirnya, Xiao Wu menggunakan pangkuan Tang San sebagai bantal, yang menghabiskan 2 jam bagi Tang San untuk bermeditasi dan memasuki kultivasi,
mengalami malam yang menderita tetapi bahagia. Niu Gao adalah pria yang tegas. Setelah berkemas untuk 1 malam dan 1 pagi, klan pertahanan sudah siap untuk bepergian. Di pagi hari, Bai He berangkat bersama Yang Wudi. Ini adalah periode paling gelisah dari dunia guru roh di benua itu. Sekarang setelah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang, mereka harus bersatu di kota surga Do secepat mungkin. Setelah makan siang, rombongan berbaris dalam prosesi akbar. Tang San dan Xiao Wu melangkah ke kereta di bawah tatapan ambigu dari Ma Hongjun. Ada lebih dari 20 gerbong semuanya, yang meninggalkan kota Longsing dikelilingi oleh klan dan langsung menuju kota surga Do. Kembalinya jauh lebih lambat daripada datang, dan butuh lebih dari 20 hari bagi mereka untuk kembali ke kota surga Do. Di wilayah mereka sendiri, Titan mengatur klan pertahanan untuk segera tinggal di rumahnya. Untuk akomodasi 3 klan, Titan akan sangat sibuk selama beberapa hari. Membeli rumah di sekitarnya juga perlu dipercepat. Lagi pula, untuk 200 orang itu luas, tetapi untuk lebih dari 1000 orang tampaknya terlalu sempit. Terlepas dari membuka ruang untuk budidaya, penempaan, dan farmasi, seluruh klan kekuatan membutuhkan penataan ulang dan rekonstruksi. Tentu saja, dengan bergabungnya klan pertahanan, itu akan jauh lebih mudah. Dalam perjalanan kembali, Titan telah berbicara dengan Niu Gao tentang berbagai macam skema desain dan cetak biru konstruksi Sekte Tang. Skema desain yang belum sempurna telah diberikan kepada Tang San. Tang San kemudian membawa Xiao Wu dan Ma Hongjun kembali ke Akademi Shrek. Dalam 20 hari terakhir, dia telah mencapai kesepahaman dengan Xiao Wu yang telah kehilangan jiwanya. Xiao Wu sangat terikat padanya, berada di dekatnya sepanjang waktu, dan setidaknya memegang tangannya di tangan Tang San sebagai sentuhan tubuh, atau dia akan panik. Dalam hal makanan, Xiao Wu hanya makan beberapa sayuran hijau, yang tampaknya sedikit berbeda dari kelinci. Waktunya untuk tidur berkurang secara bertahap dan menjadi sama seperti manusia normal. Tapi untuk sakit kepala Tang San, Xiao Wu tidak suka memakai pakaian. Untuk ini, Tang San tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia alami. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena fakta bahwa, setelah penderitaan 20 hari ini, kekuatan spiritualnya tampaknya sedikit meningkat. Di jalan, Tang San meminta wanita dari klan pertahanan untuk membeli beberapa pakaian untuk Xiao Wu, yang semuanya berwarna putih, warna favorit Xiao Wu. Baik pakaian luar maupun pakaian dalam, setidaknya dia tidak akan tanpa apa-apa lagi. Untuk membuat Xiao Wu lebih nyaman, Tang San belajar cara mengepang rambut dengan hati-hati. Meski tidak begitu mahir, kepang kalajengking yang dia jalin tidak terlalu buruk. Kalau tidak, rambutnya yang panjang dan indah akan tertinggal di tanah. Tang San tidak mau memotongnya. Kakak ketiga, apakah kita akan bertemu guru dan Grandmaster dulu atau kembali ke tempat tinggal kita dulu? Memasuki gerbang akademi, Ma Hongjun bertanya pada Tang San. Tang San berkata, sebaiknya kita bertemu guru dan memberitahu mereka bahwa kita akan kembali, dan juga bahwa Xiao Wu telah bangkit. Ma Hongjun berkata, baiklah, mereka akan sangat senang jika mereka tahu Xiao Wu dibangkitkan. Kami akan segera pindah ke Sekte Tang. Tetua Titan mengatakan akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk membangun Sekte Tang. Kakak ketiga, seharusnya kita bersantai diri dan bersenang-senang dalam 3 bulan ini. Haha, Tang San memberinya tatapan cemberut, bersenang-senang. Tentu, kamu mengolah kekuatan rohmu ke peringkat 60, lalu aku akan menemanimu ke hutan binatang roh untuk bersenang-senang. Selain Xiao Wu, kamu adalah satu-satunya yang belum mencapai peringkat 60. Jangan lupa, semangatmu tidak lebih lemah dari yang lain. Bahwa levelmu tidak tercapai, berarti kamu tidak bekerja keras tahun ini. Ketika sampai pada tingkat kekuatan rohnya, Ma Hongjun langsung menunjukkan wajah kesal, hei, aku berbeda dari kalian. Kalian adalah pasangan, kalian tidak memiliki gangguan. Tapi aku selalu lajang, itu terlalu mudah terganggu. Di kota-kota, melihat cahaya terang, aku tidak bisa menahan diri. Terutama aku tidak memiliki wajah tampan seperti kalian, bagaimana mungkin gadis baik menyukaiku? Bagaimana kalau kamu mencari cara untukku dapatkan kebangkitan roh kedua, menjadi setengah tampan sepertimu sudah cukup. Mendengar kata-kata Ma Hongjun, Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi apa yang dia katakan itu benar, dari 7 iblis Shrek, dia adalah hanya bujangan. Baiklah, Fatih, jangan mencela diri sendiri,
jangan pernah lupa bahwa kamu adalah wakil tuan dari Sekte Tang kami. Apa yang ada di dalam jauh lebih penting daripada penampilan luar, dalam generasi Tuan Roh Muda, kamu adalah sudah sangat luar biasa. Jika kamu berkultivasi lebih keras dan membuat dirimu lebih kuat, bukankah kamu juga punya istri? Ma Hongjun berkata, kakak ketiga, artinya, jika saya berkultivasi lebih keras, Anda akan membantu saya. Tang San mengangguk, tentu saja, selama aku bisa. Ma Hongjun tertawa, ini kesepakatan, saya akan berkultivasi lebih keras mulai sekarang. Ketika klan kecepatan masuk, tolong minta kakek Anda untuk mencocokkan Bai Cheng Xiang dengan saya, oke? Tang San tertawa, baik, jadi kamu menungguku di sini. Kamu naksir Bai Cheng Xiang. Aku akan berbicara dengan kakekku, tidak masalah. Tapi kamu harus tahu status Nona Bai di hati kakekku, pernikahannya mungkin akan terjadi, diputuskan sendiri. Apakah Anda bisa memenangkan hatinya akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Saya tidak punya banyak pengalaman dalam hal ini, jadi saya tidak bisa mengajari Anda. Tapi Anda bisa bertanya pada Oscar kecil, bukankah dia dikenal sebagai pria romantis dan bermoral? Ma Hongjun mengatupkan mulutnya, berkata, dia hanya bisa membual dengan mulutnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia berubah untuk Ning Rongrong? Jika dia cukup bermoral, dia tidak akan seperti itu, mengandalkan dia, bukan Bos Dai juga, Anda tahu, dia punya banyak masalah berurusan dengan Zhu King, saya khawatir dia tidak akan menyentuh tabu itu. Tang San menghela nafas, berkata, kamu salah dalam hal itu, pikirkanlah, jika Oscar kecil tidak begitu tulus, bisakah dia memindahkan Rongrong, memindahkan Paman Ning? Dalam 5 tahun terakhir sejak dia pergi, dia telah melalui begitu banyak hal, banyak penderitaan. Alasan dia bisa bersama Rongrong sekarang adalah semua usahanya sendiri. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar terlebih dahulu. Satu-satunya metode yang bisa saya ajarkan adalah membayar dengan tulus, memperlakukannya dengan sepenuh hati, apakah Anda bisa berhasil akan tergantung pada ketulusanmu sendiri. Saya percaya bahwa hubungan antara pria dan wanita tidak ditentukan oleh penampilan saja. Oh, benar, untuk hal lain, Anda harus menurunkan berat badan. Mungkin Anda akan menjadi tampan setelah itu. Petik 2. Menurunkan berat badan, aku khawatir itu terlalu sulit. Melihat pinggangnya lebih lebar dari tinggi badannya, ekspresi Fatih langsung pecah. Ai, ini sudah siang, para siswa seharusnya sudah menyelesaikan kelas mereka, mengapa begitu sedikit orang di sini, kemana mereka pergi? Tang San juga menemukan bahwa ada sedikit orang di akademi hari ini, sangat sedikit. Mereka sudah berjalan ke halaman, tetapi tidak melihat siapapun. Ketika mereka berbicara, mereka melewati jalan dan segera menyadari mengapa mereka tidak melihat siapapun di jalan mereka. Hampir semua siswa Akademi Shrek berkumpul di halaman dalam lingkaran besar. Dengan teriakan dan tangisan datang sesekali. Merasakan fluktuasi kekuatan roh, Tang San menemukan bahwa sepertinya ada Master Roh yang bertarung di sana. Mereka berjalan ke tepi, itu adalah kerumunan besar, sehingga mereka tidak bisa melihat situasi di dalamnya sama sekali. Ma Hongjun menepis seorang siswa dan bertanya, apa yang terjadi, mengapa mereka tidak pergi makan siang, apa yang mereka lakukan? Murid itu berjingkat-jingkat dan memperhatikan, awalnya merasa tidak sabar terhadap Ma Hongjun, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat wajah bulat si gemuk dan kesabarannya menghilang, berkata dengan hormat, senior. Senang sekali Anda datang, seseorang membuat masalah. Membuat masalah. Apakah ada orang yang berani membuat masalah untuk Akademi Shrek kita? Mereka ingin mati. Siapa mereka? Si gemuk menjadi marah mendengar ini. Siswa itu berkata, sepertinya Akademi Godwin dan Akademi Blazing, dengan Akademi Thunderclap dan Akademi Skywater, yang disebut Akademi Empat Elemen. Mereka bilang mereka bertukar petunjuk dengan Akademi kita tapi jelas membuat masalah. Mereka punya banyak orang, lebih dari 30, dan berkelahi dengan siswa kami. Tang San mengerutkan kening, di mana Dekan Flender dan Grandmaster. Mengapa begitu berisik di sini? Tidak ada yang bertanggung jawab. Siswa itu berkata dengan marah, mereka benar-benar datang pada saat yang tepat. Grandmaster tidak ada di sini, Dekan Flender dan Wakil Dekan Liu Erlong dan Zhao Huji menemani sekelompok siswa tingkat 30 untuk berburu cincin roh mereka. Semua elit kita tidak ada di sini. Sebenarnya, kami baru saja membicarakannya dan memutuskan untuk bersaing dengan mereka, kami hanya tidak. Ma Hongjun tertawa, berkata, kakak ketiga,
mari kita lihat. Keempat akademi ini adalah teman lama. Sekarang setelah mereka datang, mungkin ada beberapa tujuan, jangan bilang itu kehendak Spirit Hall. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, mungkin tidak, dari 5 akademi elemen, hanya sekolah gajah lapis baja yang anjingnya Spirit Hall. 4 klan lainnya netral, terutama Akademi Thunder Club didukung oleh klan naga tiran petir biru. Blue Lightning Tyrant Dragon Clan telah padam, mereka tidak punya alasan untuk berkolusi dengan Spirit Hall. Ayo pergi, kita lihat saja dulu. Fatih menganggukkan kepalanya, berteriak, ayo, biarkan kami masuk, biarkan kami masuk, para ahli datang, lihat saya menertibkannya. Setelah teriakannya, yang lain memperhatikan dan mengenalinya dan Tang San, segera memberi jalan bagi mereka. Tang San, Ma Hongjun dan Xiao Wu dengan mudah masuk ke dalam lingkaran. Pertempuran baru saja selesai, seorang siswa dengan wajah pucat dari Akademi Shrek mundur ke samping, memegangi dadanya, jelas kalah. Orang yang menang adalah seorang guru roh muda berseragam merah. Dari pakaiannya, sepertinya itu adalah murid Akademi Blazing. Di dalam lingkaran ada ruang terbuka yang besar. Berjalan di sana, mata Tang San dan Ma Hongjun menunjukkan cahaya yang agak aneh, ada teman lama yang nyata di sini. Seragam Akademi 4 Elemen membuat mereka dan siswa Shrek berbeda seperti Sungai Jing dan Wei. Lebih dari 10 orang berdiri di samping, beberapa di antaranya adalah kenalan Tang San.